tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Jadi doa yang 8 ini adalah gabungan dari beberapa hadis. Yang pertama, Rabbighfirli, dari kata ghafara yaghfiru, Rabbighfirli, ya Rabb, Rabbi. Kalau kita katakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau kita katakan ya Rabbi, Rabbi, 3. Engkau menciptakan aku, engkau menjaga aku, engkau mengasih aku rezeki. Makanya orang berdoa ya Rabb. Idza da'autahu ya Rahman faqad wasaftahu birrahmah. Kalau kita panggil ya Rahman, artinya engkau yang penyayang. Idza da'autahu bil aziz faqad wasaftahu bil izzah. Kalau kita panggil dia ya Aziz, berarti kita katakan wahai engkau yang perkasa. Tapi kalau kita katakan ya Rabb, 3. Engkau yang menciptakan aku, engkau yang mengasih aku rezeki, engkau yang menjaga aku. Makanya orang kalau sedang susah dia katakan ya Rabb, engkau yang menciptakan aku, maka aku ada di dunia ini. Engkau yang menjaga aku, tak ada satupun yang bisa memudaratkan aku. Engkau yang mengasih aku rezeki, walaupun belum jelas nampaknya siang ini, tapi aku yakin rezeki itu ada. Ya Rabb, ya Rabb. Maka di situ kita pakai Rabb, Rabbighfirli yang pertama. Selalu diterjemahkan bahasa Indonesia Rabbighfirli, ampunkan dosaku. Itu terjemahan singkatnya. Makna ghafara yaghfiru, menutup sampai tak nampak lagi cacat. Itu asli Rabbighfirli. Misalnya mau menggantungkan kipas angin ke dinding, rupanya tukang salah paku, belobang. Akhirnya Masjid Ar-Rahmah yang sudah cantik, kenapa lah kau gini, kan tukang ditutup pakai dempul, masih nampak bekasnya. Ditutup pakai cat, masih juga nampak bekas lubang. Ditutup pakai wallpaper, sehingga tak nampak lagi cacatnya. Itulah makna Rabbighfirli. Siapalah di antara kita ini yang tak bercacat, yang tak berdosa? Mata berdosa, telinga berdosa, otak berdosa, hati berdosa, mulut berdosa, pikiran berdosa. Duduk pinggir jalan nampak orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Tak bercakap pun kita, pikiran ini bercakap. Buka mata bersalah, tutup mata bersalah. Maka kita ini penuh dengan dosa. La taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pokok ini. Fa'azallahum asyaitan, digoda setan. Bukan didekatinya, dimakannya buahnya. Tapi dia sadar, lalu dia berdoa. Doa yang paling tua, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Doa Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan di surat panjang nih, saya tak ada dosa, saya tak ada silap, saya tak ada salah, saat itu dia sedang berdosa, sedang silap, dan sedang salah. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini semua, saya ini yang paling banyak salah. Malam tadi bercakap, pagi ini bercakap, nanti di pesantren Darul Fikri bercakap lagi. Dan memang ada orang yang mesti bercakap, dan ada orang tak boleh bercakap. Yang tak boleh bercakap itu tukang tak boleh bercakap. Kalau dia bercakap tak jadi tiang sama dinding, dia mesti bekerja, tak boleh bercakap. Tapi ada orang yang wajib bercakap, dan dia memang disuruh bercakap, dipilih oleh rakyat untuk bercakap. Nah, itulah dia anggota parlemen. Parle itu bahasa Prancis. Parle artinya bercakap. Parlemen tempat bercakap. Jadi kalau ada orang yang tidur di situ, makan duit haram. Karena parle artinya bercakap, bahasa Prancis. Saya tak bisa bercakap. Je ne parle pas français. Parle artinya bercakap. Parlemen tempat orang bercakap. Dan kita memang dikhususkan satu hari nanti untuk memilih orang bercakap di situ. Makanya yang tak pandai bercakap jangan dipilih. Memang dia mencakapkan, kita tak bisa bercakap, kita pilih bercakap. Parlemen.
Mudah-mudahan terpilih orang yang bercakap, menyampaikan cakap kita ke situ. Jangan sampai udah kita pilih, kita juga bercakap lagi di tepi jalan. Ustaz kan pandai bercakap, ya. Kenapa Ustaz tak duduk di situ? Kalau aku duduk di situ, siapa ceramah di masjid? Takkan aku juga duduk di situ. Kalau aku duduk di situ tak perlu pakai baleho, duduk insya Allah. Sombong kali Ustaz ini katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbil firli, tutupilah dosaku ya Allah sampai tak nampak bekasnya sama sekali. Macam mana dulu aku lahir bersih, putih. Kita ini waktu lahir kan semua putih semua. Belakangannya aja hitam nih kan. Kita ini rupanya makin tua makin hitam. Maka kita minta supaya putihlah catatan kita waktu menghadap Allah nanti insya Allah. Maka waktu duduk itu kita minta Rabbil firli. Yang kedua, warham. Coba tengok susunannya. Doa untuk orang mati, Allahumma ghfir lahu warham. Doa untuk kita waktu hidup, Rabbil firli warham. Kenapa Rabbil firli dulu baru warhamni? Karena rahmat Allah tak turun pada orang yang berdosa. Itulah mengapa orang mati itu kita mintakan warhamhu. Kedua, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Karena rahmat tak turun pada orang yang berdosa. Waktu Nabi sedang menyampaikan tausiah, tiba-tiba Nabi berhenti. Kata Nabi, rahmat Allah tak turun ke tempat kita. Kata sahabat, kenapa begitu ya Rasulullah? Karena ada di antara kalian ini orang yang memutus silaturahim. Tak datang rahmat Allah karena ada orang memutus silaturahim. Sebelum Nabi menunjuk orangnya, takut dia malu, pergi dia. Makanya kalau ada ustaz sedang tausiah, tiba-tiba ada orang pergi, itu kan putus silaturahim. Dua gendangnya. Kalau tak putus silaturahim, dia menyambung di WC. Pergi dia pulang, disambungnya silaturahim, datang dia balik. Kata Nabi, rahmat Allah sudah turun. Nabi itu nampaknya yang tak nampak. Ustaz Somad sengaja ditutup Allah. Ustaz Somad nampak tak siapa di antara kami ini putus silaturahim? Saya tak nampak. Kenapa tak nampak? Ditutup Allah pakai hijab. Kenapa ditutup Allah? Karena kalau dinampakkan Allah, asik saya dengan itu. Nampak saya, oh ini warnanya partai ini, oh ini. Itu salah satu rahasia kenapa ditutup Allah hijab itu. Kalau dalam ilmu tasawuf, kasyaf namanya. Kasyaf itu bisa nampak kita apa niat hati orang. Seandainya Ustadz dikasyafkan Allah, dibukakan Allah hijab, mau tak Ustadz? Enggak. Kenapa Ustadz tak mau? Karena kalau sampai tahulah saya apa isi hati tamu itu yang datang ke rumah, kan rusak hati saya. Selama ini kalau tamu datang, saya kasih teh, saya kasih kue. Kalau kebetulan jam makan, kasih makan. Hadiah pahalanya untuk almarhumah mak, almarhumah ayah. Tapi kalau saya tahu, tak jadi, saya keluarkan teh. Datang tamu tengok, rupanya caleg. tahu kita niatnya kan. Jadi lebih baik kita ditutupkan Allah, tak tahu kita. Jadi ada pula orang sekarang sengaja berpuasa, tak makan, tak minum, berzikir supaya tahu apa isi hati orang. Bodoh kali itu. Makanya orang tarekat tak begitu tujuan dia berzikir. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Berzikir itu Allah maksudnya, bukan mau tahu isi hati orang, bukan mau kebal, bukan mau berjalan di atas air. Ini berzikir Asmaul Husna supaya bisa berjalan di atas air. Untuk apa pompong banyak? Rabbil firli. Yang kedua, warhamni, rahmati aku. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Oh, jadi kita masuk surga ini bukan karena amal, bukan. Jadi masuk surga itu kenapa? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Masuk surga karena rahmat Allah. Itulah maka orang mati itu disebut orang yang dapat rahmat Allah. Bahasa Indonesianya almarhum. Almarhum itu artinya orang dapat rahmat Allah. Tapi kita tak tahu dia dapat atau tidak, Pak Ustaz. Itu doa. Almarhum Bapak Fulan, semoga dia dapat rahmat Allah. Mudah-mudahan kita ini semua dapat rahmat Allah. Dan kita kalau jumpa
Itulah yang kita mintakan. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya untuk engkau. Gara-gara rahmat Allah itulah ular tak memakan telurnya. Gara-gara rahmat Allah itulah induk kucing tak memakan anaknya. Gara-gara rahmat Allah itu 100. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya rahmat itu 100. Diturunkannya sebiji ke bumi, disimpannya 99 nanti di surga. Rahmat Allah yang satu itulah kita rebut-rebutkan antara kita. Ada yang tak dapat rahmat Allah, dimasukkannya janinnya ke dalam kresek, dibuangnya ke parit. Lebih hina daripada binatang, karena tak ada gajah yang menimpa anaknya sampai mati, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat yang ada dalam hati ini kita jaga sampai mati, sampai ke surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau nampak pengemis tak sampai hati, tak mengeluarkan duit, karena rahmat Allah. Kalau tak sampai hati menengok orang susah, karena rahmat Allah. Kalau orang sudah dicabut Allah rahmat dari hatinya, maka kata Nabi, la'anan mula'ana, pelaknat dan terlaknat. Kenapa? Naza'at minhur rahmah, dicabut rahmah, kasih sayang dari dalam hati. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmah itu insyaallah. Pas saya bilang mudah-mudahan kita dapat rahmah, semua laki-laki bilang amin. Ada satu bapak-bapak tak ada bilang amin, diam aja dia. Ditanya sama kawannya, kau kenapa tak bilang amin? Aku udah dapat gitu. Rupanya nama bininya Siti Rahmah. Makanya perempuan yang sayang ke laki itu disebut dengan Siti Rahmah. Siapa dia? Istri Nabi Ayyub alaihissalam. Hilang kambingnya, hilang lembunya, hilang ontanya, mati anaknya, hilang kebunnya, Siti Rahmah tetap setia menemaninya. Makanya doa pengantin baru, Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyuba wa Rahmah. Buatlah mereka berdua berkasih sayang sebagaimana kau sayangi antara Ayyub dan Siti Rahmah. Siti Rahmah itu walaupun berulat kulit Nabi Ayyub itu tetap sayang dia. Jadi kalau adalah orang setia macam itu di Selat Panjang ini, layaklah dia dipanggil dengan Siti Rahmah. Siti itu Pak Ustadz itu dari bahasa Arab, dari kata sayyidati. Kalau laki-laki sayyidi, tuanku. Kalau perempuan sayyidati. Tapi karena orang kita payah menyebut, itu jadi singkat dia. Sidi jadi Sidi, sayyidi, perempuan sayyidati jadi Siti. Kalau bisa terbang, Citylink. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi firli warhamni. Yang ketiga, wajburni. Kata Imam Al-Munawi, arti wajburni, sudda mafaqiri, tutupi kekurangan. Hidup ini kan kurang ganteng, kurang putih, kurang tinggi, kurang kaya. Lawan dari kurang, cukup. Sekaya-kayanya manusia ini, kalau dia kena penyakit kurang, tak pernah cukup. Makanya kata Nabi, laisal ghina kasratal mal. Orang kaya itu bukan yang banyak hartanya, karena banyak orang harta banyak tapi tak ada rasa cukup. Hidupnya yang diminta cukup. Cukup anak, cukup bini, cukup makan, cukup pakai, cukup. Kalau cerita kurang, kurang semuanya. Kawan saya ini kerja di Basnas, Badan Amil Zakat. Pergilah ke rumah orang kaya. Bapak ini kaya lah, di kampung tuh kaya lah, semuanya ada. Rumah besar, mobil besar, bini besar, semua besar. Jadi dibilangnya lah, Pak, ku tengok bapak, rumah bapak ini mewah, mobil bapak pun mahal, bayarlah zakat Pak. Apa kata bapak orang kaya nih? Mohon maaf ya Pak Ustadz, anggota Basnas, ini mobil ini 2 miliar hutang, rumah ini 5 miliar hutang. Saya ini belum wajib bayar zakat karena saya masih ada hutang. Ya kawan saya ini pulang, kalau tak mau ya tak apa-apa, pulang dia.
Hari berganti musim berubah, tak sampai setahun datang bapak tuh ke kantor Basnas. Kawan-kawan pun alhamdulillah udah mau dia bayar zakat. Sampai ke kantor apa kata dia? Mohon maaf, ada tak zakat untuk saya? Ini true story, ini kisah nyata nih. Kawan saya itu masih ada sekarang, masih hidup. Kalau mau tahu orangnya nanti saya kasih nomornya. Nah, kalau yang pelit-pelit tak bayar zakat, siap-siaplah kalian. Orang kaya kalau tak punya sifat cukup sampai mati tak akan bayar zakat. Pak, zakat itu kan cuma 2,5%. Apa kata dia? Memang betul Pak Ustadz, 25.000 kalau hilang kan 1 miliar tak jadi. 1.000 perak pun tak mau keluar. Bakhil bin Medit bin Kedekut bin Sampili bin tahulah Bapak Ibu nasabnya itu. Makanya saat duduk antara itu minta wajburni suddama faqiri, tutupi segala kekuranganku sehingga aku merasa cukup. Saya tak pernah saya merasa kurang, saya selalu merasa cukup. Aku udah bisa bernapas tak pakai alat, alhamdulillah. Aku udah berjalan, alhamdulillah. Aku bisa kesana kemari, alhamdulillah. Cuman kadang kita merasa cukup, kawan menengok kita tak cukup. Saya tengok Ustaz kok kurus sekali katanya. Padahal saya tak pernah risau dengan berat badan saya. Malah menurut saya dengan kurus ini udah ringan saya melompat berjalan ke sana kemari. Kadang kita tahan, telinga kita tak kawan. Masa mobil kau begini, masa motor kau begini, masa begini. Ini makanya kadang kawannya begini sumbatkan pakai lontong sayur mulutnya. Hidup ini sebetulnya tak berat. Yang berat ini menahankan cakap orang. Kalau dulu yang mengomen hidup kita ini tak banyak. Tetangga depan, tetangga belakang, tetangga kanan, tetangga kiri. Tutup pintu, tutup jendela, diam selesai. Sekarang di dalam rumah, di dalam kamar, di komen orang juga kita. Siapa? Grup WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Makanya hidup manusia sekarang makin berat. Kenapa? Komen orang yang luar biasa. Itu doa itu lebih kuatkan kali. Rabbighfirli warhamni wajburni, tutupi segala kekurangan. Yang keempat, kadang waktu sedang sembahyang ingat, di luar sembahyang pula lupa. Kenapa waktu sembahyang itu ingat? Saking cepatnya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Angkat derajat. Yang keempat baru minta angkat derajat. Siapa yang layak derajatnya diangkat? Orang yang dihapuskan dosanya. Siapa yang layak derajatnya diangkat? Orang yang sudah rahmat Allah dapat. Siapa yang layak derajatnya diangkat? Orang yang sudah ditutupi segala rasa kekurangannya, diganti Allah dengan rasa cukup, namanya qanaah. Barulah layak diangkat Allah derajat. Selama masih banyak dosa, tak ada rasa kasih sayang, belum dapat rahmat Allah, masih kurang banyak, kurang cantik, kurang, tidak layak untuk diangkat Allah derajat. Mudah-mudahan kita yang subuh ini semua ini diangkat Allah derajat kita, insya Allah. Diangkat derajat. Oh, Ustadz Somad diangkat Allah derajat Ustadz. Malam tadi tinggi pentas Ustadz. Tinggi pentas selama 1,5 jam, habis itu turun balik. Tadi sebelum ke sini saya buka jendela kamar, saya tengoklah pentas tadi malam. Semua pentas pasti berlalu. Tak ada pesta yang tak berakhir. Kalaulah derajat kita tinggi karena pakaian seragam, pas pensiun kena penyakit post power syndrome. Kalaulah derajat kita tinggi karena kita dimuliakan orang, duduk Ustadz di atas kursi, pas kursi diangkat orang, apalagi sekarang lagi banyak rebutan, maka mesti banyak membaca ayat. Hafal semua jamaah. Kita derajat tinggi bukan karena seragam, bukan karena jabatan, bukan karena harta,
tapi karena Allah yang mengangkat. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang sadar bahwa kekuasaan milik Allah, tak gila kekuasaan, tak mempertahankan kekuasaan. Bukan punya saya, punya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, kasih aku rezeki. Pak Ustaz, saya selalu minta rezeki, tapi kenapa saya tak dapat rezeki? Kau dapat rezeki, tapi kau tak menganggapnya sebagai rezeki. Karena dianggapnya rezeki itu duit. Hari itu dia tak dapat duit, dia bilang tak dapat rezeki. Padahal dapat istri solihah adalah rezeki. Dapat anak yang berbakti, rezeki. Dapat tetangga yang baik-baik, rezeki. Itulah rezeki yang sesungguhnya. Duit belum tentu rezeki. Kenapa? Karena dengan duit orang beli sabu-sabu, narkoba, motor yang ada di belakang, yang ada di luar itu rezeki. Kenapa Ustaz bilang rezeki? Karena dengan motor itu bisa sholat subuh berjamaah. Tapi motor yang parkir di karaoke, night club, itu kata orang rezeki. Padahal itu adalah nikmat. Bajunya nikmat, tapi isinya laknat. Bendanya boleh sama, bisa jadi laknat, bisa jadi rahmat. Mobil, sampan, duit, kapan dia jadi rezeki? Ketika dia mendekatkan kita kepada Allah, dia rezeki. Sehat, sehat tidak selamanya rezeki. Subuh ini yang datang ke Masjid Ar-Rahmah ini sehatnya rezeki. Tapi yang di rumah sekarang tertidur pulas, itu bukan rezeki. Kenapa? Karena itu akan menjadi tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anil rezeki. Ketika dia menjadikan kita dekat dengan Allah, itulah rezeki. Sehat hari ini rezeki, nafas ini rezeki, duit rezeki. Duit orang salat panjang rezeki. Kenapa? Bisa membangun masjid cantik, indah, lengkap, dan akan ada pembangunan asrama. Itulah rezeki. Tapi kalau cuma sekedar tabungan, jama'a malau wa'ad dadah, jamaah mengumpul, ad-dadah menghitung, kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, mati. Berapa banyak orang yang hidupnya cuma kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung. Di bank ini sekian, di bank ini sekian, tanah sekian, sawit sekian, kebun sekian, mati. Siapa yang mengambil? Bini. Bini cuma menunggu kita 4 bulan 10 hari. Habis itu dia pun dipinang brownies, berondong manis. Hari ini bapak boleh tersenyum, balik ke rumah nanti betul juga kata Ustaz. Nah, maka kalau ada duit-duit banyak, segera serahkan untuk pembangunan asrama tahfiz Quran Ar-Rahmah. Ibu-ibu juga begitu. Dapat duit beli cincin, dapat duit beli gelang, dapat duit beli subang, dapat duit beli anting, dapat duit beli. Begitu meninggal dunia, habis diambil bapak. Tak usah kita teruskan, sakit hati kita nanti.